Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, dipersembahkan kepada Allah. Salawat dan taslim diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan hidayahnya tercurah di dalam aktivitas perkuliahan kita. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi fokus materi perkuliahan kita pada pertemuan ini adalah dasar-dasar filsafat dalam Al-Quran. Cukup banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menganjurkan manusia untuk berfilsafat, yang menganjurkan manusia untuk mendaya gunakan akal pikirannya. Ayat-ayat Al-Quran tentang filsafat dapat ditemukan dalam berbagai jenis dan bentuk kata. Antara lain mulai dari kata aqalah, nazara, tadabbara, tafakkara, fakiha, tazakkara, fahima. Dan setiap term atau bentuk kata itu terdapat beberapa ayat di dalamnya. Antara lain misalnya kata aqalah terdapat kurang lebih 45 ayat. Seperti pada surah kedua ayat 73 dan 242. Surah 3 ayat 63. Surat ke-6 ayat 2 dan 151. Surat ke-10 ayat 116. Surat ke-11 ayat 51. Surat ke-12 ayat 2. Surat ke-21 ayat 10 dan 76. Itu untuk kata aqalah. Kata nazara yang berarti melihat secara abstrak terdapat kurang lebih 30 ayat. Antara lain seperti pada surah ke-50 ayat 6 dan 7. Surah ke-88 ayat 17 sampai 20. Surah ke-15. Surah ke-13 ayat 109. Surah ke-7 ayat 185. Selanjutnya kata tadabbara yang berarti merenung. Antara lain ditemukan dalam surah ke-38 ayat 29. Surah ke-47 ayat 24. Surah ke-4 ayat 82. Dan surah ke-23 ayat 67. Kata tafakkara yang berarti berpikir ditemukan kurang lebih 16 ayat. Seperti dalam surah ke-16 ayat 68 dan 69. Surah kedua ayat 119. Surah ke-45 ayat 12. Surah ke-13 ayat Surat ke-44 ayat 11. Surat ke-7 ayat 176. Surat ke-13 ayat 4. Surat ke-30 ayat 12. Selanjutnya kata fakiha yang berarti mengerti ditemukan kurang lebih 16 ayat. Seperti yang terdapat pada surat ke-17 ayat 44. Surat ke-16 ayat 97 dan 98. Surat ke-9 ayat 122.
Surat keempat ayat 78. Surat ke-7 ayat 179. Selanjutnya kata tasakkara yang berarti mengingat. Ditemukan kurang lebih 40 ayat seperti yang terdapat pada surat ke-16 ayat 17, surat ke-39 ayat 9, surat ke-9 ayat 122, surat ke-51 ayat 47 dan 49, surat ke-39 ayat 27. Sedangkan kata fahima yang berarti memahami ditemukan dalam surat ke-21 ayat 78 dan 79. Saudara-saudara sekalian, ini menggambarkan bahwa keberadaan filsafat dalam Islam itu adalah sesuatu yang memiliki dasar yang kuat atau cukup banyak ayat-ayat yang mendasarinya. Pada kesempatan ini, saya akan mencontohkan misalnya pada surah Al-Ghasyiyah ayat 17 yang berbunyi afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa hulikat. Apakah kamu tidak pernah merenungkan bagaimana unta diciptakan? Unta jauh dari lingkungan kita. Mungkin kita bisa mengambil contoh lain. Misalnya, apakah kita tidak pernah merenungkan bagaimana ayam diciptakan? Di mana ayam keluar dari telur, tetapi sebaliknya telur keluar dari ayam. Kalau ini direnungkan, maka insya Allah telur pun juga dapat menjadi momentum atau dapat menjadi media untuk bertakarrub kepada Allah. Kemudian pada surah Az-Zariyat yang berbunyi wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang tubsir, bagi orang yang mau merenungkan dirinya. Para ilmuwan mengatakan bahwa cukup banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam diri manusia, di dalam diri kita, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki, itu kaya dengan tanda kekuasaan Allah. Antara lain apabila kita merenungkan, taruhlah rambut kita, bandingkan dengan bulu alis. Bulu alis dengan rambut ada perbedaan prinsip yang mendasar. Ada perbedaan yang mendasar, yakni pertumbuhannya. Rambut tumbuh terus. Alis tumbuh stop. Tidak ada campur tangan manusia. Tapi yang stop itu adalah Allah. Sekiranya itu hanya tumbuh secara alami dan pertumbuhan alis sama dengan rambut, maka luar biasa kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Mungkin dalam jangka 1 bulan, bulu alis sudah sama suburnya dengan rambut. Contoh lain misalnya di bawahnya sedikit, gigi. Gigi adalah sesuatu yang keras.
Bandingkan dengan sesuatu yang keras pada tubuh kita, seperti kuku. Kuku dan gigi dua-duanya keras, tapi ada perbedaan yang mendasar. Kuku tumbuh terus, tidak pernah berhenti. Tapi gigi tumbuh stop. Sekiranya Allah tidak mengatur sedemikian rupa dan gigi tumbuh sama dengan pertumbuhan kuku, bagaimanalah model manusia? Mungkin dalam tangka 1 bulan gigi yang di atas lewat ke bawah, gigi yang di bawah menjulang ke atas. Ini wa fi anfusikum afala tubsiru. Di dalam diri kita terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau merenungkan dirinya. Saya ingin contohkan lagi pada surat yang lain, misalnya pada surah As-Sariyat ayat 71-79 yang menyatakan bahwa laqad sara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami akan jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Manusia mana? Manusia yallahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia yang sudah diberi hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka yang sudah diberi pendengaran tapi tidak digunakan pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunum la yubsiruna biha. Dan mereka yang diberi penglihatan tapi tidak dipergunakan penglihatannya untuk membaca ayat-ayat Allah. Dan kalau ada manusia yang seperti itu, maka ulaika kal an'ami. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Dan kalau ada manusia yang sama dengan binatang ternak, maka pasti balhum adallu. Dalam ayat itu pasti akan lebih sesat daripada binatang. Mengapa? Karena wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu lalai. Ayat ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya pendaya gunaan akal untuk memahami, merenungkan ayat-ayat Allah. Kalau kita hayati ayat-ayat tersebut, maka ada benarnya pandangan filosof muslim yang namanya Ibnu Rushd bahwa filsafat dan agama bagaikan saudara kembar yang saling membutuhkan. Mengapa dikatakan saudara kembar? Karena filsafat medianya adalah akal, dan akal itu adalah anugerah dari Allah. Sedangkan agama dasarnya adalah firman Allah. Firman Allah itu datangnya dari Allah. Akal dan firman Allah dua-duanya bersumber dari Allah. Itulah makna saudara kembar yang saling membutuhkan menurut Ibnu Rushd. Ya. Agama membutuhkan filsafat untuk memahami kebenaran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan filsafat membutuhkan agama sebagai kendali dari kesesatan berpikir. Inilah beberapa ayat yang kami contohkan, yang kami angkat sebagai motivasi, sebagai arahan
agar saudara-saudara sekalian berupaya untuk membaca, menghayati, dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang bertalian tentang filsafat. Olehnya itu, kami tugaskan untuk menulis yang pertama 5 ayat-ayat Al-Quran tentang berpikir. Yang kedua, penafsiran para mufassirin terhadap ayat-ayat yang saudara tulis. Setelah itu, jelaskan keberadaan filsafat dan Islam menurut saudara. Terima kasih atas segala perhatian. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.